Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPG Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Bahrul Fawaid dan jajarannya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kiai Rubai. Yang sama-sama kita hormati Ketua LPG Batko Kecamatan Tembalang, Mas Kiai Komari, dan tentu semua staf-stafnya. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran Ustadz-Ustadzah LPG se-Kecamatan Tembalang. Semoga senantiasa diberi sehat walafiat, diberi keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wali Santri LPG se-Kecamatan Tembalang. Ada berapa LPG se-Kecamatan Tembalang? 150, Masya Allah. Seperti rumput yang tumbuh di musim hujan. Setiap tahun ada LPG. Dan yang kita banggakan peserta Tasbih Quran dari semua LPG Kecamatan Tembalang yang kita banggakan. Alhamdulillah. Pagi ini kita semua patut berbangga, bersyukur, dan optimis. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi, ketika ada seseorang menghatamkan Quran, membaca selesai 30 juz, shalla alaihi sittuna alfa malak, maka ada 60.000 malaikat yang akan mendoakan kita. Maka insya Allah wasilah dari hataman anak-anak kita ini, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita dari hari ke hari, tahun ke tahun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa pendidikan semacam ini harus kita pentingkan Bapak Ibu? Karena ini bagian dari wasiatnya Kanjeng Nabi. Adibu auladakum bisalati khisal. Ajarkan anakmu 3 hal. Pertama, mencintai Nabi, mencintai dzurriyyahnya, mencintai putra-putranya, dan yang ketiga watilawatil Quran, wa qiraatil Quran. Ajarkan anakmu untuk membaca Al-Quran. Cuman yang menjadi problem adalah anak kalau sudah khatam Quran, bocah kalau wis dihatami Quran, nak cara ning desa terus disunat tumpake jaran, diring karo drambene, wonge dipacaki kaya Werkudara, tamune akeh, itu amplop yo lumayan, sarunge yo akeh. Lho, iki kok baru belas ora tau ngaji. Iki fakta bohong ya. Ya anak-anak yang sudah selesai nanti LPG-nya, saya harapkan jangan berhenti untuk belajar. Karena kata Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau terus belajar Al-Quran dan mengajarkan
Quran. Maka adik-adik jangan berbangga diri, jangan merasa sudah selesai ilmunya terus kemudian tidak pernah belajar lagi membaca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran orang membaca alhamdulillah. Ono wong Islam ki malah orang duwe Quran. Atau duwine ning omah ki Yasin dan tahlil. Biwae entuk pas tanggane mati mitung dina. Ono ora sing ngono kuwi. Ono ki wong yo teko iki. Ya Allah. Lho iki ki ono wong Islam ora duwe Quran iki malah duwene apa mau Yasin dan tahlil kafre wonge sing wis mati. Malah tekan ngomong dan anake ngene, Bu, mbok gawe ngene iki lho, Bu, kok kafre jenengan karo bapak. Oh, anak soto iki. Ora ngerti lagi wonge wis mati. Dan ini artis lho. Bandang ana wong Islam duwe Quran, malah ora iso maca. Ana ora? Malah macane sing Latin. Kita cerita nih, aku ora cerita Pak. Di kupingku krungu dhewe. Saya pas ziarah ke makamnya Mbah Hasan Munadi Nyatyono. Ning pinggirku ki ana wong maca Yasin. Yasin kan ada itu yang bawahnya Latin itu, translate. Nah, duri kan Arab. Lagi sore kan Yasin. Rontok-rontok ki nak nulis kan nak panjang kan aneh loro to. Nah, kasroh berarti kasrohnya panjang berarti i-nya 2. Domah kok panjang berarti u-nya 2. Lagi wong mau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asikin. Ya asikin. Wal Qur'anil hakim. Tak rumah. Begini ngaji ning ndi ya. Yasin macane apa? Ya asikin. Kenapa? Karena yang dibaca Latin nih. Nah, makanya wong kudu ngaji digurono bagaimana cara membaca yang benar. Lho ana tulisan ya ayyuhalladzina amanu. Lho iki sok macane nang Latin. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu. Iki sok alat zina ini alatnya sapa? Makanya ngaji awit cilik kuwi penting. Ilat minara cilik diwarai ngaji pol tuwa yange. Innallaha la ghaniyun hamid. Innallaha la ghaniyun hamid. Qaf kuping mul qaf angin. Ayo wis tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa doroni langsung. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabeh digawe kabeh iki piye karepmu? Mbah, iki kan wis tuwa. Oleh ngaji ngenteni nek wis pensi ana ora? Ana. Tembalan nek iso ngadake LPG Taman Kawak-Kawak. Wis lho, Pak Ketua. Ngadake khusus LPG apa jenenge? Lansia. Menerima pendaftaran siswa pensiunan. Polisi wajib wis pensiun langsung ra entuk melu. Saya tuh punya kajian di area Mukti Masjid Al-Hikmah. Itu Masya Allah, tak akoni jempol. Bahannya itu jamaahnya itu kan tua-tua itu. Ketua takmirnya itu cerita sama saya, Gus ini jamaah saya ini alhamdulillah mereka itu sudah pensiun. Itu mulai mikro, juz 1, juz 2, juz 3 menginjak mau Al-Quran mati. Alhamdulillah. Jadi urut tekan Quran itu wis mati dhisik. Seneng, alhamdulillah saya nanti mau masuk Quran. Loh kenapa ini? Juga ada yang salah. Yang penting dia belum belajar. Karena ada hadis video baik. Siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun, maca Quran wis pinter,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qiraat nomor 1. Kula riyen niku lomba ngene iki kaya ning Pemkot mau begitu. Lomba nomor 1. Pesertane aku tok. Ya ora ono sing mangkat. Iki acara Kanjeng Nabi fa huwa ma'as safaratil kiram. Dia nanti di akhirat bersama para malaikat yang mulia. Wis pinter fase wis ganjarane bareng karo malaikat yang mulia. Sekarang bagaimana kalau ada orang wa yataka kau sulit lisannya itu jak baca Quran itu sulit. Mana toh? Winning video ini Malikin nas, makilin nas, malikin nas, makilin nas. Duku pengen mau ngomongan aja. Iki mau gak ada di video. Kalau tapi wong guru itu pengen nang video ini malikin nas, makilin nas. Tapi kan pikir kupingnya orang sinkron kalau maka baca Quran itu mata, telinga, mulut ini harus terkonek. Bocah kadang maca Quran ini hak dibaca kho, hasibah dibaca khosibah. Terakhirnya surah Waqiah itu fa amma in kana minal mukadzibina dhallin wa nuzulun min hamimin wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haq. Rano alim telinga saya itu sering mendengar maca Waqiah bukai al. Inna hadza lahu haqqul yaqinna hadza lahu wal haqqul ya diberi al. Orang alim Fasabbih bismi rabbika. Terus maca iku tabarok iku. Sing akhir sering salah itu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ghawran, maca iso. Ghawran. Ana ada sing maca ghiran iki. Tapi jangan kecil hati. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang baca Quran kok masih sulit, falahu ajroni, maka pahalanya dua. Bapak Ibu pengen pahalanya 1 atau 2? Kalau pengen pahalanya 2, goblok terus Masya Allah. Artinya apa? Kanjeng Nabi ini mengapresiasi, ya. Sopo sing gelem maca Quran meskipun masih sulit, tapi terus mau belajar, pahalanya 2. Maka saya sarankan LPG Tembalang kalau bisa mempelopori membuka LPG lansia, LPG lansia. Syaratnya harus ada surat sudah pensiun. Nah penuh, masa dibatasi minimal umur 40 atau 30, apa-apa. Soalnya dia itu ada temannya. Soalnya nak wis tuwa koncone cah cilik-cilik kan mesti dhek minder to. Lah aku ndak bareng karo putuku kok. Ya toh, tapi nak koncone padha utuwane kan masyaallah, ya toh. Nah, berarti jangan sampai kita ini berhenti dalam membaca Quran. Apa fadilahnya? Banyak. Fadilah maca Quran ini ora kaya maca WA. Ngerti WA? Nah, maca kakek maca WA. Anu bu, WA ini wawasan Al-Quran. Ngapusi meneh. WA sing katanya apa? Wawasan Al-Quran. Ngawur meneh. Siji bakal itu syafaati Kanjeng Nabi. Betul? Syafaati Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Iku maca surah Tabarok. Besok di hari kiamat itu surah Tabarok akan mencari orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia yang membaca surah Tabarok. Dia akan membentengi dia dari siksanya Allah. Akhirnya wong selamat saka siksa Gusti Allah. Lan tiap lagi surah Tabarok ben selamat siksa kubur, selamat ning akhirat, akhirnya iso mlebu surga. Amin ya rabbal. Itu hanya satu surah dalam 30 juz. Luar biasa. Yang kedua, dia mau maca Quran kok ngamalno. Itu dia akan memberikan tax mahkota untuk orang tuanya. Jadi orang menghafal Quran, maca Quran, dia mengajak, dia mengamalkan isinya,
maka dia besok di akhirat akan memberikan mahkota untuk orang tua. Yang ketiga, di mana ada rumah kok dibacakan Quran, ya. Qalla syarru wa kathura khairu. Sithik eleke dadi akeh api. Dadi dia omah, warung, wacana Quran 30 juz niku dadi tambah barokah. Buka warung, wacana Quran 30 juz. Pak, saya nggak bisa baca Pak, ngakon wong. Bu amplop sing akeh ben wong ikhlas. Lah ngakon 30 juz, Bu amplop 100.000. Maca jam 6 nek jam 6 sore pegel kabeh gawe tuku. Apa? Bakso kurang. Carane nak ben gratis wacana Quran 30 juz setelno MP3. Itu awakmu rasa ngurusoi wong urusanmu dhewe. Karena awakmu ngundang wong ora mbok sangoni kan wonge gremeng wis. Ora mbok keimangan wonge gremeng maca Quran yo kesel rumangsamu. Kesel awake oleh wong sing paling ngeri maca Quran menahan rasa kantuk. Ora percaya jajal dhewe. Jam pembawa HP orang ngantuk dan sampai sak jam maca Quran ulah yakin langsung koyo krokodil. Nah, apa? Ibu mau dikai sak juz, iso sak jam nyaman ilang kabeh. Peripatnya dari putai roh. Kenapa? Mata tahu kapan dia berhadapan dengan HP, kapan dia berhadapan dengan Al-Qur'an. Pripat nak jam maca Quran rata-rata ngantuk, ora percaya jajal dhewe. Tangan cekeli tasbih rata-rata tangane kempling. Yo ora percaya jajal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saleh ning dhuwur, sebelah medun. Mripat ireng karo putih tok. Tangan iso semende ning tangan, ning kempol. Terus akhirnya golek tasbih ning mencelak. Nah, ora percaya jajal. Ya, semakin kita dekat dengan Allah, semakin ngantuk. Lho Pak, niku nopo setan Pak? Enggak, itu ilmiah. Di Oxford itu pernah mengadakan penelitian empiris orang yang sedang meditasi, ya, orang yang sedang meditasi, wong dzikir ini kepalanya diberi selang-selang dulu. Jadi gelombang otaknya, brain wave-nya itu direkam pakai elektroencefalogram. Kalau saya mau dokter berai, ada yang profesinya dokter. Anda kalau ke rumah sakit itu di ICU, itu kalau nonton layar itu nah, gelombang elektromagnetik, gelombang brain wave. Ini otak itu ada gelombangnya. Nah, tiba wong sing ahli wiki, wong sing meditasi itu gelombang otaknya plek persis kayak wong turu, seperti orang tidur, namanya delta. Maka orang kalau tambah dikir, sholat dikir masuk itu pasti ngantuk terus tidur. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan dikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau hatinya tenang, sirkulasi darahnya menjadi lancar, maka dia menjadi sehat. Mulanya jangan ngantuk yo coba bimak Pak, aku nak dikir malah cepet ngantuk Pak. Cekelan tasbih ngrungokno 100 sampe duwedak lho. Perlu eksperimen terus ya, supaya ben ora ngantuk dicoba dan dicoba terus, insya Allah suwe ora ngantuk. Lho Pak, nggak perlu saya ngantuk berarti gelombang otak saya tidak seperti tidur, ya tetap seperti orang tidur, tapi jangan bisa mengendalikan. Nah itu tambah sehat. Al-Quran itu salah satu obat untuk mengobati penyakit yang ada dalam tubuh kita. Sesuai janjinya Allah, Al-Quran itu adalah syifa, obat. Tak ceritanya, aku nembe itu cerita. Hari Kamis kemarin saya itu ceramah di Gedung Keuangan Negara, pejabat-pejabat pajak.
saya diramai teman-teman pajak. Tema saya ketika itu menceritakan puasanya Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Setelah saya hampir selesai itu ada salah satu teman cerita menceritakan keajaiban surah Yasin. Bagaimana surah Yasin itu bisa menyembuhkan penyakit yang kata dokter itu tidak bisa disembuhkan. Nanti jangan masuk ke Google saja, cerita anak kecil mata kena pentol, kena apa? Tusuk pentol, masuk ke situ. Ada kejadian anak kecil dia itu makan pentol, terus guyon atau gimana? Tusuknya itu mengenai matanya, terus kemudian kata dokter ini buta permanen, tidak bisa disembuhkan karena apanya itu pecah, retinanya atau apa. Apa yang dilakukan keluarga ini? Anak ini disuruh balik. Dia mengundang 41 orang membaca Yasin selama 41 hari dengan satu doa, ya Allah, sembuhkan mata anakku, berikan matanya sembuh lagi, bisa melihat lagi. Subhanallah, di hari ke-41 itu Pak, itu matanya sembuh, bisa melihat. Keramatnya surah Yasin. Saya dapat cerita dari pegawai pajak tadi. Pegawai pajak tadi dari cerita dari keluarganya langsung yang ikut baca Yasin. Subhanallah, memang kata Kanjeng Nabi, surah Yasin itu sesuai dengan yang diniatkan. Ada hadisnya, siapa yang baca Yasin pagi maka dia akan selamat sampai sore. Siapa yang baca Yasin sore hari maka selamat sampai pagi. Siapa yang baca Yasin nawani loro insyaallah dadi sehat. Siapa yang baca Yasin punya hajat, insya Allah hajatnya cepat kabul. Khususnya nak diwaca ping 41. Sopo sing matine angel wacana Yasin cepat mati. Lho ada tuh orang mati angel, mati ra sido. Mati ra sido. Tonggone sudah teko urip meneh. Nek yo meneng wae, la ya mutu wala ya ora mutu ora ngenteke dia ya. Apa mau? La ya mutu wala ya ora mutu ngenteke biaya. Wacana Yasin ping 40 cepat mati. Sakaratul maut angel matine, keluarga kumpulkan dihitungi 41 cepat mati. Nek jenengan jo sensitif, jenengan ki loro terus bojone maca Yasin yang pikir apa pengen aku cepat mati. Ya dungane pengen waras ya waras. Duwe utang wacana Yasin, insyaallah cepat lunas syaratnya karo ngansur. Apa wacana Yasin orang ngansur ya orang lunas. Ada? Saya itu pernah ditodong sama preman di Pasar Senen jam 3:30 malam. Saya masih kuliah S3 dulu. Dari Pasar Senen kan Batu Wisam. Dari ini mana? Semarang itu apa namanya? Awang. Nah, pakai kereta yang paling murah, Tawang Jaya. Zaman tahun 2003 itu saya ke Jakarta itu hanya 27.000. Terus naik 34, 33, 37. Sampai sekarang itu berapa? Sudah pernah naik kereta saya. Itu sampai Senen, itu kan jam 3 malam. Harusnya nunggu dulu di stasiun, sholat subuh di stasiun, baru keluar. Protapnya ternyata begitu, saya baru tahu. Nah saya langsung keluar, mau cari bis menuju ke Blok M, menuju ke Ciputat, ke kampus saya. Saya tuh dicegat sama gerombolan ada berapa ya? Ada 7. Bang, saya bawakan tas, enggak usah, saya bisa bawa sendiri. Temennya datang, bang saya bawakan. Kalau dibawakan kan urusannya saya harus membeli duit dia, saya nggak usah bawakan sudah bisa. Akhirnya bilang gini, Anda orang mana? Saya orang Semarang. Mau kemana ini? Saya mau ke Ciputat, saya kuliah S3 di Ciputat. Mana KTP-nya? Ini kita sedang tawuran. Jangan sampai Anda ini kena salah sasaran. Dompet itu saya berikan. Duitnya sih kok, karena saya bayar SPP berapa itu? 4 juta atau 5 juta itu sudah saya transfer ke kampus itu sudah saya transfer.
sehingga duit yang ada di dompet saya adalah duit untuk bayar kos sama perjalanan, karena habis itu saya pulang lagi. Jangan diambil Bang. Lelah, nek iki ono terus kubur. Nah, itu ada teman dari orang ambil atau apa ya, pakai loreng. Nah, kan gegeran tuh, ada apa ini, ada apa? Langsung itu semua yang ngajil semua dompetnya diberikan ke saya. Tidak sampai situ, berarti dompet sudah di tangan saya. Ujung-ujungnya ada polisi yang masak preman, dia pakai pistol, begitu. Ada apa ini, ada apa? Itu anak-anak tadi itu ganggu mas yang ini. Saya ditanya kan, Bapak orang mana? Mas orang mana? Saya orang Semarang. Mau kemana? Saya mau ke Ciputat. Ngapain? Saya kuliah S3 di Ciputat, di Universitas Hidayat. Anda sedang tolabul ilmi. Wah, saya ini polisi. Polisi ini santri, ngerti tolabul ilmi. Saya masih ingat, namanya Pak Wira. Saya yang pegang kawasan sini. Kalau ada preman macam-macam, itu tanggung jawab saya. Saya ini bawa pistol. Mana orangnya? Pistol, Pak. Sumayu apa Pak? Sudah, karena jenengan sedang tolabul ilmi, jenengan saya antar sampai ke Blok M. Dia ngawal saya sampai ke Blok M. Habis sampai Blok M kan sudah orang, kan sudah banyak orang. Sudah ya, ini sudah aman, ini sudah banyak orang. Sudah langsung kalau mau ke Ciputat. Saya terus pikir gini, ini saya yakin karena fadilah tadi sore saya membaca surah Yasin. Di sorenya itu saya baca Yasin. Allah menjaga saya sampai pada pagi. Wis kok sing tenanan maca Quran iki ra kaya maca WA, nang maca WA jenengan orang mudeng ra itu ganjaran. Maca Quran kuwi entuk ganjaran. Ana fadilahe jenengan paham ya itu ganjaran, orang paham ya tetap itu ganjaran. Nah gitu. Dan ada surah-surah tertentu yang memiliki keistimewaan. Salah satunya surah Yasin. Langsung ingin rezekinya lancar ya maca Yasin, maca Waqiah. Itu surah kekayaan. Ibu-ibu yang durung di rumah, bapak-bapak yang masih muda, mungkin ini anak pertama, baca itu Waqiah kalau batu asar 14 kali biar cepat punya rumah. Ojo karo di mertua terus gengsi dong, anak tambah besar gak punya rumah. Minta sama Allah setiap batu asar baca 14 kali. Ini saya jajakan pada yang belum punya rumah. Yang belum punya mobil, baca itu 14 kali khususnya Mbak Risa. Tak ijazahnya juga itu. Saya tidak hanya ngomong, saya jalankan. Saya terus punya tanah, bisa bantu rumah itu barokahnya itu. Saya pengen mobil, tak baca itu. Mobil apa yang saya inginkan? Tak incer, tak bacakan itu. Nanti ada duitnya. Ini ijazahkan. Saya tidak ngomong kosong. Tak ijazahnya kalau tidak, ya. Terutama keluarga-keluarga yang baru saja masih merakat, yang belum settle ekonominya. Biasanya anak satu itu kan masih ngina-ngini, iki kopi, iki, ayo ditenang, tak ceritakan. Itu kan di Gunung Mani kan ada namanya santet beli ya. Pengajian santet itu saya malam Jumat itu, saya kan salah satu penceramah. Nah yang narah hubungi itu namanya Mas Habib. Itu curhat sama saya, Ustaz, anak saya sudah 2, tapi saya belum punya rumah. Saya bareng terus sama mertua kan saya nggak enak. Bawa didoain saya di sarannya saya punya rumah. Tunggu tuh Pak, menurut aja. Pengen tunggu. Nah itu saya nggak punya duit. Tapi kerja apa? Ya kerja saya UMR. Mana mungkin untuk buat kamu? Saya kan untuk operasional gitu. Segini ya, jalur langit saya bilang, jalur langit. Minta sama Allah. Ba'da asar baca Waqiah 14 kali. Satu tujuan, ya Allah saya beri rumah. Saya minta tanah, minta rumah. Subhanallah, berjalan 3 bulan Pak. Saya undang ceramah lagi, saya undang lagi ke situ. Dia cerita, Ustaz, alhamdulillah masuk ke bulan keempat Allah kabulkan doa saya. Bagaimana caranya? Dia aslinya orang Kendal. Kaliwungu. Nah di Kendal itu ada perumahan baru gitu ceritanya. Terus ibunya bilang gini, nah itu di Kendal ada perumahan baru. Coba kamu survei ke sana, kamu senang atau tidak? Setelah itu kamu ambil brosurnya, berapa harganya, DP-nya berapa? Oh siap Bu. Akhirnya Kang Habib ini pergilah ke Kendal, mensurvei tempat tadi. Gimana, senang enggak? Senang alhamdulillah. Berapa harganya? Sekian. DP-nya berapa? Sekian. Ini tak beri DP.
Loh, Bu, saya diberi DP berarti kan saya harus bikin angsuran. Nah iya deh, wis tak cicil di awal, kan gak ngangsur wis dadi nggonmu. Waduh, anak ngangsur makanya lah duitnya kula ya entek mangke. Lu bayaran lagi piro? Semene. Itu ibunya langsung spontan masuk kamar lagi, ambil duit lagi. Gue kira 100 juta, nyok, sana beli cash. Alhamdulillah, langsung punya rumah di bulan keempat dengan caranya Allah. Dia riyadhah, ibunya welas, dan ibunya juga punya duit lebih, dia diberikan oleh orang tua. Guys, tenanan, itu utama karena ini kan anak-anak kecil loh. Biasanya kan ini baru anak pertama, urip sih gini. Saya sudah mengalami saya sudah bisa tegak berdiri ya karena sudah di anak kedua ke ketiga itu baru bisa tegak berdiri. Kita sudah punya segalanya itu di anak ketiga. Anak satu itu mesti masih begini. Nah ini saya jazakan kepada panjenengan semua yang belum punya rumah, yang belum punya mobil, yang belum haji, belum umroh, baca itu surah Waqiah 14 kali waktu asar atau ba'da Aisyah. Karena wong NU tambahi manakib. Karena saya orang NU orang percaya. Saya wong NU tambahi manakib. Tambah cesplok. Duit kok wakil Pak Umar. Mobilmu kan udah ganti loh. Nah, kita ijazahi. Barisan poso apa mau wakil sampai 14. Terus tambahi manakib. Orang suwe ganti Innova Reborn. Nah, wong ketua LPG kecamatan kok Innova 5. Loh kiai ini kayak tampilan miskin dikit loh, kiai itu harus tampilan kaya. Soalnya kita itu jamaah kita banyak, dulu jamaah kita kaya, itu melihat kita itu kasihan. Ini orang kayak duit, kasihan ya Ustaz ya, kasihan tau orang kayak duit. Apa yang kena macam sugih, lo yang dirasani kiai kok kaya, kita ikat dunia kiai. Lo kamu ini piye, awalnya duit kiri loknya, kini sugih loknya sisa, lo kamu ini apa? Oh terakhir bahwa Al-Quran ini mukjizat. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya itu orang wong ning akhirat kok ning dunya gitu. Dari mukjizat, membacanya saja memberi barokah. Saya mau cerita ada kejadian di Amerika Serikat. Ini ada dokter-dokter non muslim. Ada dokter muslim, ada dokter-dokter non muslim. Ada kejadian bayi yang dilahirkan itu lupa tidak diberi gelang tangan. Biasanya bayi kalau lahir itu diberi gelang tangan. Ini anaknya siapa? Itu lupa, itu nggak ada gelang tangannya. Bayinya laki-laki. Semua ibu-ibu ngomong, itu anak saya. Enggak, itu anak saya. Karena rata-rata ibu-ibu itu kalau melahirkan laki-laki sama perempuan senang mana Bu? Nah, kalau saya jawab, ya sama mana itu Pak? Kalau saya senang laki-laki, istri saya pengen anak saya laki-laki. Keluar pertama perempuan, setelah ini harus laki-laki. Besok laki-laki, karena laki-laki semakin sedikit. Maka ibu-ibu sendiri program dari anak nenek, nangiso program yang laki-laki. Mahasiswa saya itu di UIN, satu kelas itu ada 25 anak Pak, laki-lakinya 5. KKN itu satu posko, perempuan 15, laki-lakinya 2. Di zaman akhir mulai iso program mau gawe anak lanang. Soalnya lanang karo wedok ku akeh. Wis kakean wedok. Mulane ada namanya poligami, wong lanang siji lah wedoke 4. Wis soalnya memang Gusti Allah gawe ngono. Iki kok ngomong tekan kono ngomong apa? Nah, bayi Pak. Bayi tadi lupa tidak diberi gelar, bayinya lagi. Kata dokter-dokter yang non muslim ngomong begini, ente kan muslim, ente punya Quran. Katanya Quran itu lengkap, katanya Al-Quran bisa menjawab seluruh problematika hidup manusia. Coba ini gimana ini? Ya alumni Al-Azhar, telepon sama Profesor di Al-Azhar. Prof ini gimana? Saya punya masalah begini. Waduh, saya nggak mudeng, saya ini bukan dokter kandungan. Tapi kata Quran, Walir rijali mithlu hadil untaya. Laki-laki itu bagiannya 2, perempuan itu 1. Wong lanang iki mikul, wong wedok iki gendong. Dah pikir dhewe. Mikir.
wedok siji, lanang loro. Akhirnya dia punya ide gini, ini gimana kalau ibu-ibu ini kita tes semua. Ini kan bayi yang diperebutkan kan laki-laki. Kata Quran, laki-laki itu berapa bagian warisnya? 2, membuang 1. Kita cek semua air susunya, di mana air susunya itu yang paling banyak, itulah ibunya laki-laki. Tapi kalau air susunya kok sedikit, berarti ibu dari bayi perempuan. Dicek ning laboratorium, subhanallah. Memang mono ibu banyu susu ning sakake, muntah-muntah nanti. Kuantitasnya bagus, yang lainnya tidak bagus. Akhirnya diputuskan, ini bayi laki-laki ini adalah anak dari si ibu yang air susunya paling banyak. Dasarnya apa? Kata Quran, laki-laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Setuju? Setuju kami. Subhanallah. Ini dokter-dokter non muslim tadi takjub dengan Al-Quran. Akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sing paling akhir tak cerita, jenengan yang punya hajat, Al-Quran itu kalamullah, ya. Kalamullah itu ngendikan. Kalau dalam bahasa ilmu komunikasi itu two-way communication. Ada 2 jalur komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kalau punya hajat, istikharahlah pakai Quran. Sing percaya lakonano, sing ora percaya ora usah lakoni. Saya sejak muda, sejak saya kuliah, semua masalah saya selalu istikharah pakai Al-Quran. Saya harus mengambil jurusan apa, saya istikharah Quran. Saya ambil fakultas apa, saya ambil kuliah di mana, di Jakarta kah, di Surabaya, ambil S2 apa, saya kemudian ambil S3 jurusan apa, semua saya istikharah. Apalagi mau cari istri, wajib istikharah. Karena kita ini bisa teliti. Saya itu pernah teliti orang kaya dan orang miskin. Orang yang terlalu kaya tak teliti hidupnya, orang yang terlalu miskin tak teliti hidupnya. Kesimpulan saya diawali dari pernikahan. Kalau pernikahan awalnya istikharahnya jelek, pasti jelek terus. Hidupnya fi adabin halim, siksa yang pedih. Bisa teliti. Kalau ada primbon-primbon Jawa itu plek. Kalau istikharahnya bagus, nanti dihitung ala Jawa juga bagus. Istikharahnya jelek, pasti nanti dihitungan Jawanya juga jelek. Nah, caranya jangan sholat hajat, 2 rakaat selesai, kemudian hadroh kepada kanjeng Nabi Al-Fatihah, Malaikat Jibril Al-Fatihah, Syatul Qadir Al-Fatihah, terus munajat, ya Allah saya punya masalah ini, ya Allah ini bagaimana ya Allah, saya senang sama pacar saya ya Allah, Siti Kondilati. Jenengannya antik, Siti Kondilati. Dibuka Qur'annya, plek, ya Allah, fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Kowe aja kawin karo Siti Kondilati, kowe ndak urip kaya ning jero neraka. Kudune baiti jannati, apa? Rumahku laksana surgaku, malah baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka. Ganti yang lain. Ditolak itu jangan patah menyerah, cari yang lain, masih banyak janda-janda yang lain. Sekarang ini janda dengan perawan itu semakin ngeri, janda semakin terdepan sekarang. Kalau nggak percaya tanya Google, berapa janda kota Semarang? Wah, malut lah. 2024 berapa? Dulu itu ada datanya semua, sekian ribuan. Karena dari hari ke hari itu yang namanya tingkat perceraian luar biasa. Bude saya itu kan tukang ngetok ini, tukang ngetok palu dari hakim. Kalau habis ngetok palu itu cerita apa? Inam, ribut bude, ayo saya ini tiap hari ngetok palu orang cerita. Nenganti kira tego, ya Allah, dia ada. Tapi profesinya kan hakim, mutusin. Terus di dalam kan sebelum cerai kan ada namanya mediasi kan. Terus di mediasi orang iso pengen cerai kan mau nggak mau ya harus diceraikan oleh negara. Nah kata bude saya, mendino nggak puluhan, 1 tahun itu bisa ratusan. Sekian ratus, numpuk sekian ribu, masya Allah. Jadi
ojo patah arah. Bagi yang jomblo akut jangan patah arah. Buka lagi. Nah, ya Allah saya mau nikah sama Markonah ya Allah. Buka, blok. Jannatin tajri min tahtiha anhar. Masya Allah, surga yang di bawahnya mengalir sungai. Banyak disurvei, Masya Allah, sebelum main ini 2 kali. Berarti surga pasir. Pokoknya gini, berarti ini apik lakonan. Neng nak hati nak Al-Qur'ane ora apik aja mbok. Lah wis ngono wae. Aku sudah kenyang dengan urusan apa saja, beli mobil, buat rumah, beli tanah, apalagi urusan apa tadi, untuk studi. Anak saya itu sekolah saya isi hore semua. Harus sekolah di mana? Di Sihore, bagus sudah. Gak usah takut sama Google tak kursi ya. Saya itu sudah nggak pada percaya sama ini saya, sama utak itu. Dan pokoknya kalau Sihore bagus sama kali, Sihore orang. Ada pengusaha itu kalau transaksi miliaran itu nunggu saya dulu. Ustaz, saya mau transaksi miliaran ini Ustaz, tolong diisi Sihore. Wah, kalau saya ngomong isi Sihore-nya bagus bukan sih, langsung transaksi 3 miliar, 4 miliar. Saya terus ditransfer, Pak. Orang ini lumayan sudah. Jadi dosen kalau jadi konsultan ini orang suge-suge malah cocok jadi konsultan orang suge-suge. Cocok bisa gawe sembarang kali. Buat nanti ya, saya semangat, putranya disemangati untuk terus belajar Quran, diteruskan jenjang pendidikannya, dan ibu bapaknya juga jangan patah arah, tetap semangat juga membaca Quran. Omahe jenengan nak pengen bersinar, bacakan Quran untuk sholat. Jadi ojo malah kayak karaokean loh itu. Kalau gue yang berdiri karaokean, gue main petang dedek. Saya kemarin pas apa itu sebenarnya selamanan dia itu selamanan rumah ceramahku. Langsung dia Gus jenengan ceramah kayak persis yang saya alami. Hidupnya sedang down, bojo hilang, anak lunga, duit ra pantai. Lah ya naudzubillah tuman. Nabi omah bedino gawe karaokean gendang putan. Iku peteng dedek ning ares dideloki ra kok gendong ora kabul. Lagu sing keren biasanya lagunya Mas sing gawe karaokean iki. Bedino aku kan apal nek model. Sing dan ku jadikan permaisuri bedino kuwi masa gak apal bedino kuwi aku nanti kupingku judul ngomongke ibane wong iki aku lho niku ya mesake nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah was-salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma zidna ilman nafi'an barakan siti wasfir barakana fi ma razaqtana waj'alna mu'minina fi kulli badin wa jannah wajiyah fi dunya wal akhirah min mutarabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qabil bila zawal ya mutabila mithal walakal hamdu wal minnatu wasyaraf ala kulli hal. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika ansur alaina rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'a wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa nasyirati nura wa fil jannati rafiqa wa imama wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma rizukna wa auladana ya Allah qira'atul Qur'an wa hifdzul Qur'an wa syarhul Qur'an wa fahmul Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana bil asir wa la tayassir bil asir alayka yasir wa as'aluka al-yusra wa fid din wa dunya akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran wa as'aluka barakan fi wa barik lana wa li walidina warhamna kama yasir wa barik lana nurun wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk LPG Kecamatan Tembalan dan semua siswa-siswi, juga selamat untuk orang tuanya. Semoga semuanya mendapat ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat, rezeki yang halal berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.